KKN di Dusun Candi Kuning 2, Desa Candi Kuning, Kecamatan Batu Linti, Kabupaten Tabanan ini dengan tema agro ekowisata. Jadi temanya adalah menjadikan Dusun Candi Kuning 2 sebagai desa dusun agro ekowisata. Nah, pemilihan lokasi ini bermula dari kerjasama dengan Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, yang mempunyai desa binaan penerima zakat di sini untuk memberdayakan masyarakat yang ada di Dusun Candi Kuning 2. Nah, banyak sekali permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu, dengan bekerjasama dengan Basnas, kita menerjunkan mahasiswa KKN yang tujuannya adalah menyelesaikan dan memberikan bantuan untuk program-program Basnas. Oleh karena itu, mulai tahun 2014, UGM menerjunkan mahasiswa KKN ke lokasi Dusun Candi Kuning 2. apalagi ya, mungkin tahun depan kalian bisa bikin agenda yang lebih menarik lagi. Ya, pesan dan pesan saya buat kakak-kakak yang UGM, kakak-kakak UGM yang lebih KKN full, semoga sukses saja. Terus makasih buat semua ilmunya yang dikasih, walaupun kita cuma ketemu sebentar, tapi insya Allah ilmu yang dikasih lebih dari apapun. Makasih kakak-kakak. Terkait dengan kehadiran teman-teman KKN PPM UGM di Desa Candi Kuning, khususnya di Dusun Candi Kuning 2, jujur kami akui sangat bermanfaat untuk memberdayakan masyarakat Dusun Candi Kuning 2 khususnya, karena begitu banyak hal positif yang dilakukan, mungkin sebenarnya ditinggalkan
Cuman tantangannya sekarang sepeninggal teman-teman KKN bisa nggak kami mempertahankan pendampingan oleh teman-teman KKN di sini. Jadi tantangan buat saya secara pribadi ataupun selaku lembaga yayasan sesama. Mudah-mudahan ke depan teman-teman juga bisa menemukan, artinya mencari titik temu antara teori yang diterima di kampus dengan realita di lapangan. Nah, 2 bulan berada di tengah-tengah kami, itulah realita lapangan seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat juga buat teman-teman KKN dan juga buat kami sih pasti bermanfaat buat masyarakat. suatu kode unit dari Bali, unit Bali khususnya buat di Kabupaten Tabanan, Kecamatan Baturiti, Desa Candi Kuning. Di sini kami membawa program utama yakni pengadaan air. Kenapa pengadaan air? Karena di sini dapat kita lihat bahwa daerahnya itu kering. Padahal kalau kita lihat posisi Candi Kuning 2 ini berada di pinggir danau. Itulah ironisnya kenapa di sini ada danau, tapi kenapa justru lahannya di sini itu kekeringan. Karena itu kami sebagai mahasiswa UGM ingin membantu masyarakat di sini untuk istilahnya membantulah untuk pengadaan air. Program tambahan yang kami bawa selain pengadaan air itu ada pengolahan stroberi. Kalau pengolahan stroberi itu ada pembuatan kerupuk, pembuatan dodol, dan pembuatan manisan. Untuk pengolahan stroberi
stroberi ini kita memanfaatkan dari limbah stroberi yang udah nggak laku dijual ketika masyarakat sudah selesai berjualan. Kemudian program yang kedua adalah pengemasan bubuk bayam. Kenapa kami membuat pengemasan bubuk bayam? Karena di sini dari hampir seluruh yang kami lihat bubuk bayam di sini itu nggak ada labelnya, maka dari itu kami membuat label untuk bubuk bayam supaya meningkatkan nilai jual bayam itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah pembuatan pupuk padat dan pupuk cair. Kalau pupuk padat itu kami buat dari kotoran sapi yang difermentasi. Kemudian untuk pupuk cair kami buat dari air cucian beras yang kemudian difermentasi menggunakan berbagai bahan antara lain gula Jawa, dolomit, dan E4. Kemudian program yang keempat adalah pengolahan pemanfaatan limbah plastik, yaitu limbah plastik resek, limbah plastik botol minuman, kemudian limbah plastik dari tika jalan stroberi itu sendiri menjadi seperti bunga, lampion, dan rose. Kemudian yang kelima adalah vertikultur. Vertikultur adalah cara bertanam secara vertikal yang umumnya itu secara horizontal lebih banyak makan lahan, tapi secara vertikal itu dapat menghemat lahan dengan jumlah hasil produksi tanam yang sama. Kemudian adalah irigasi tetes. Irigasi tetes adalah sistem irigasi pertanian yang dengan cara memasang pipa irigasi itu langsung tepat di atas akarnya, yaitu di dalam tanahnya. Kemudian program yang ketujuh adalah motivasi petani. Motivasi pertanian ini adalah program sosial untuk kami memotivasi para petani di sini karena dapat kami temui bahwa di sini petani cukup masih kurang untuk dapat motivasi untuk bertani. Kemudian yang ke-8 adalah program inisiasi badan usaha milik dusun. Badan usaha milik dusun ini adalah suatu pintu untuk dapat mengumpulkan hasil pertanian, hasil olahan masyarakat Candi Kuning juga, supaya penjualannya pun lebih terarah dan lebih terpusat. Program selanjutnya itu ada pembuatan embung. Pembuatan embung kami di sini buat 3 embung yang bisa dimanfaatkan untuk kolam mancing. Kolam mancing sendiri bisa menambahkan daya tarik wisata di Candi Kuning 2 ini. Nanti airnya kalau udah tidak bisa dimanfaatkan bisa untuk mengairi lahan pertanian. Kami juga di sini membawa program tambahan antara lain sosialisasi toga, sosialisasi anti korupsi, sosialisasi anti narkoba, sosialisasi website, dan sosialisasi gizi. Misalnya kuli berat yang kesan dan pesan buat KKN PL06 ini, kesan baik atau kesan buruk ya. Kalau kesan buruk nggak ada sih, kesan buruk dibuang aja ke danau. Terus kalau kesan baiknya banyak banget malah. Kalau kesan baik awalnya itu kita masih canggung-canggungan sih, karena kita sendiri kan baru kenal 2 bulan yang lalu, tapi karena kami dijadikan satu pondokan, ya ini serunya lah. Awal-awal kita nggak kenal, terus sekarang jadinya kenal semua karena tiap hari tidur satu pondokan sebanyak 29 orang. ini video loh Pak. Oke. Enak kan? Sedihnya itu KKN adalah saat awal-awal kita harus bertemu dengan bulan Ramadan di tempat KKN, dan terutama kita lebaran nggak bisa pulang. Jadi kami terpaksa lebaran di tempat KKN. Sedihnya itu nggak ada lontong opor di sini. Tapi senangnya di sini itu setelah sholat Id ada yang namanya tradisi Magibung. Tradisi Magibung itu adalah tradisi makan bersama satu kampung yang masing-masing keluarga itu membawa makanan satu tampah besar yang berisi berbagai macam makanan.
dan itu semua makanannya enak banget. Terus enaknya itu kami sebagai mahasiswa tinggal gabung aja, nggak perlu bawa makanan apapun. Kemudian ada satu acara lagi yang nggak kalah serunya, namanya acara ketok semprong. Acara ketok semprong itu istilahnya halal bihalal di Candi Kuning 2 itu, di Candi Kuning 2 ini. Acara dari ketok semprong itu selain makan bersama, ada tradisi tarian rudat, tarian adat Candi Kuning 2 sini. Kemudian ada perlombaan tarik tambang, terus ada perlombaan sepak bola. Kami di sini juga ikut berpartisipasi sepak bola, ikut tarik tambang, dan terutama ikut makan bersama. Terus itu semua yang bikin kita semakin akrab dan semakin merasa kami bahwa keluarga, merasa menjadi satu keluarga. Baru saja berakhir hujan di sore ini, menyisakan keajaiban, kilauan indahnya pelangi. Saat-saat menjelang kepulangan ini adalah saat-saat yang paling menyedihkan. Saat-saat ini adalah saat-saat di mana kita semakin akrab dan kita semakin merasa saling memiliki. Karena ini semua jadi merasa terbawa perasaan, jadi baper. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Tapi harus kita sadari, emang dimana kita ada pertemuan pasti di situ ada perpisahan. Tapi semoga untuk kedepannya PL6 ini tetap menjadi keluarga hingga akhir hayat nanti. Amin.